Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang berpotensi untuk kita jadikan incaran dalam beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. Sekarang kita akan langsung masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, saham pertama yang akan kita analisa ialah saham ESA. Ya, why saham ESA? Jadi di sini teman-teman, sebetulnya ESA ini udah pernah gua analisa, tapi dia belum berhasil breakout gitu ya. Nah sekarang dia masih bertahan dengan ascending triangle-nya dia, pola ascending triangle-nya dia. Ini gua hapus dulu biar teman-teman ngerti. Ini kan dia bikin cup and handle reversal kan? Udah tanda reversal, dia breakout, dan dia konsol dulu, konsol. Nah menariknya waktu dia konsol gini, dia bikin ascending triangle nih. Ini patternnya ascending triangle, dan candlenya dia ini menarik. Dia berada di atas MA50 nya ya. Ini garis merah, MA100 sorry, dan MA50 yang kuning. Dia berhasil berada di atas MA50 dan MA100 nya. Jadi dari polanya si ESA ini menurut gue menarik, dimana dia berpotensi untuk melanjutkan tren reversalnya dia dengan pola ascending triangle. Kalau kita lihat dari polanya, dia berpotensi untuk targetnya sampai ke resist berikutnya nih teman-teman ya. Ini dari pola ascending triangle segini, berarti coba kita tarik nih, kan resistnya di area sini. Kita lihat ya, ini area resist ya, supportable jadi resist. Nah ini sama. Jadi untuk ESA, kalau kita entry di harga closingnya hari ini, closingnya di harga 1145, maka kita masih punya potensi untuk dapetin cuan 14-15%. Stop lossnya kalau ya boleh 5% atau dia di sini 10% juga boleh, tapi kalau gua sih kayaknya 5%-an aja cukup. Yang penting dia udah breakout, dia paling maksimal dia balik ke 1135. Kalau dia masuk lagi maka kita boleh stop loss. Kalau kita lihat dari stokastik, dia udah golden cross nih. Golden cross berada di nilai 42-an ya. Dimana itu nggak di jenuh jual, nggak di jenuh beli, di tengah-tengah, tapi berpotensi untuk terus naik. Turunnya kalau misalkan dia udah berada di jenuh beli di sini, udah dead cross dia turun tuh. Teman-teman lihat ya tuh turun. Pas golden cross dia naik lagi. Nah, pas di sini dia golden cross berpotensi untuk naik. Kalau kita lihat juga ini MACD-nya dia baru dead cross, emang dia baru turun, tapi dia rebound dari trennya yang ascending triangle ini. Nah dia udah buat lengkungan dikit, berpotensi untuk golden cross. Jadi dari polanya ESA menurut gue menarik. Coba kita lihat ke Broxum-nya ya. Ini ESA, kita lihat hari ini tanggal 25 Agustus, ESA small akum ya. Nah yang beli RF, BK nih beli 9,3 miliar, 7,3 miliar. Di average-nya nih teman-teman perhatiin, average mereka itu di 1135, 1125, ya 1120. Jadi kalau kita mau beli ESA, hopefully besok dia dikasih koreksi sampai ke 1135 ya. Batas ya 1135 ya. Ini di garis pattern yang ini ya, 1135, 1130 boleh beli. Terus kita berpotensi untuk sampai 15%-an. Menurut teman-teman ESA menarik atau enggak? Silahkan komentar. Oke, ke saham berikutnya ya teman-teman. Karena ada yang request saham seger di komen di konten sebelumnya, maka kita coba analisa saham segar. Oke, nah kita lihat ya, dari stokastik emang dia menarik, dia berada di jenuh jual yang dimana ini golden cross kemarin ya, menarik nih segar. Terus MACD juga terus naik gitu ya. Nah tapi pas udah terus naik ini udah bagus nih sebetulnya, pas di sini dia golden cross naik bagus, tapi sayangnya di 23 Agustus dia udah pengen nekuk ke dead cross atau ke bawah lagi, tapi masih arah ke atas. Tapi kita perhatiin MACD-nya lama-lama ininya mengecil nih volumenya ya, dikit. Jadi kayak berpotensi untuk turun lagi. Tapi kalau kita ngeliat dari patternnya seger ini sekarang lagi berada di area supportnya. Ini ya gue tarik support di sini ya. Ini area supportnya. Nah, area supportnya sih seger. So dia ARB hari ini menurut gue biasa aja teman-teman. Kalau dia besok ARB lagi sampai jebol MA200 baru waspada. Kalau misalkan sekarang menurut gue ya biasa aja selagi dia masih berada di atas MA200. Jadi ini supportnya dia, sekaligus ini supportnya, dan sekaligus ini adalah MA200 di sini, di mana MA200 adalah support kuat ya.
Jadi kalau misalkan dia masih ARB, nggak usah panik bagi yang ini. Tapi kalau menurut gua kalau kita mau entry seger ya kita tunggu dia berhasil rebound dari MA 200. Jadi ini misalkan besok merah lagi nih sampai ke 1000 ya. MA 200-nya kan 1900. Kalau dia sampai merah nih 1000 atau 1000 kena 9900 terus dia rebound lagi. Nah, kita boleh entry tuh. Berarti ada tanda reversal. Kalau kita bisa lihat juga di sini ada namanya polanya dia nih, pola reversal nih. Kita lihat ya, kita gambar ya, ini pola reversalnya dia ya. Ini double bottom nih teman-teman, set turun ya, berpotensi double bottom kalau dia rebound. Jadi kalau besok dia turun sampai 1000 atau 990 dan dia rebound, udah kena nih, udah kena dulu ya pas intraday 990 rebound ke 1010, kita boleh coba entry dan kita akan jual waktu di situ. Kalau kita udah entry di situ kita akan jual di, nah, coba ya, di rebound kita akan jual di area resistnya dia nih di sini 1175, 15%an loh, lumayan. Stop lossnya ya di sini aja 7% atau 6,5% kalau dia breakdown dari MA 200. Tapi pastiin dia udah kena 990 terus dia rebound ya baru kita entry. Jadi seperti itu untuk seger. Nah pas sudah sampai sini kita jual dulu boleh lah. Nanti kalau kita mau beli seger lagi, tunggu dia valid breakout dulu dengan volume. Valid breakout dulu. Contohnya valid breakout nih, gue contohin nih di sini nih. Ini kan ada nih pola double bottom dia ya, tak tak tak. Nih ya. Kita gambar ya. Ini adalah sama kan? Nih pola double bottom nih. Terus dia breakout kan dengan volume ya. Teman-teman lihat nih, volumenya gede bener nih breakoutnya nih. Waktu di tanggal 11 Mei. Breakout. Nah, ini gede-gede ya di atas garis. Shortnya hijau lagi ya, berpotensi. Jadi pas kita buy di sini berpotensi untuk sampai ke sini gitu ya. Pas dia udah patah tren begini, udah merah begini, ya kita jual gitu ya. Jadi lumayan tuh. Terus dia balik lagi ke area support gitu ya, ke area support tuh. Kan gue tarik ini adalah supportnya dia tuh, mantul ya. Nah, support jebol dia turun lagi, ini ada bentuk support lagi. Kalau teman-teman mau mempelajari support resistance, teman-teman bisa pergi ke video yang ada di channel ini, ada playlist bagaimana cara menentukan support and resistance supaya lebih paham. Jadi potensinya seperti itu. Jadi seger kalau misalkan dia breakout juga, maka dia berpotensi lanjutkan kenaikannya sampai ke area ini ya. Nih. 1390-an atau kalau misalkan kita lihat ya dari support yang di sini aja lah. Set gitu ya. 1320-an gitu ya. Ini adalah potensinya si seger. Jadi menurut teman-teman seger menarik gak? Coba kita lihat ke Broksumnya ya. Seger. Set. Nah, 25 Agustus dia big distribusi ya. Jadi big distribusinya juga 4,4 miliar, 1,1 miliar. Tapi CC ini masih akum juga, tapi akumnya baru 880 jutaan. Mereka beli di harga 1034. Jadi kalau besok dikasih turun sampai ke harga 1000, maka ya menarik gitu ya. Atau apalagi dapat average 990 ya lebih menarik lagi teman-teman. Jadi seperti itu kalau kita ngeliat seger. Oke. Sekarang ke saham berikutnya teman-teman ya. Kita ke saham berikutnya yaitu saham BRMS. Hari ini BRMS naik gede 10%. Sebetulnya pasti ada yang tanya kenapa bahas BRMS, kenapa nggak bahas buminya ya. Buminya udah gue bahas di konten kemarin, jadi gue nggak bahas lagi karena bumi hari ini naik udah belasan persen sama sesuai prediksi kita di konten kemarin. Jadi teman-teman mau yang ngeliat silakan akses di video yang kemarin. Nah kalau BRMS gue lihat di sini emang ada pola sama ya, pola reversalnya dia. Kalau dilihat dari sini dia di double bottom ya, posisinya double bottom, terus dia naik valid dengan volume yang gede benar gitu ya. Nah kalau ngeliat kita dari targetnya si double bottomnya dia ini, si BRMS sorry, sebetulnya dia dikit lagi udah kena targetnya nih di 264. Atau dia bisa dari support yang di sini tuh, supportnya ya. Tuh. Ini kan supportnya tuh. Ya, 264. Dikit lagi dia kena targetnya gitu ya. Untuk BRMS. Nah, ini kan pola reversalnya nih, kebentuk tak tak tak. Nah, di sini. Jadi kalau teman-teman mau entry BRMS, kalau sekarang gue sih ntar dulu, kenapa udah high risk. Tapi kalau dia koreksi sampai ke area 246 nih atau 244 terus mau entry, menurut gue itu lebih bijak sih, lebih bijak dibanding kita langsung HK besok.
walaupun kelihatannya ini, kecuali besok dia hijau lagi tebal dengan volume gede dan dia berhasil breakout 260, kita boleh buy on breakout gitu ya. Target kenaikannya bisa sampai ke resistnya yang di sini atau 300 gitu ya, atau yang terdekat ya kita bisa lihat resist dia yang di sini ya di 278. Kita ke 278 aja cuannya lumayan kok kalau kita nunggu breakout. Nih, kita tarik ya. Nah, misalkan dia breakout ya. Nih kita lihat nih, kalau dia pas kita beli pas dia udah breakout, potensinya juga lumayan kok 7%-an gitu ya. Tapi kalau dibanding dia belum breakout kita beli, menurut gua resikonya lebih gede. Coba kita lihat dari stokastik dan MACD. Nah, dari stokastik dia menarik ya, dia golden cross di area sini 20-an, ini mana di sini udah di jenuh jual, orang udah mau beli, makanya hari ini dia naik. Terus juga MACD-nya terus naik nih. Nah, MACD yang terus naik begini dan dia breakout berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menurut teori. Dan MACD-nya juga golden cross, dia terus naik. Jadi untuk BRMS kemungkinan besar dalam beberapa hari dalam beberapa hari ke depan akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan minimal sampai resistnya di sini 280. Jadi menurut teman-teman BRMS menarik gak? Coba kita lihat broksumnya ya. Apakah dia akumulasi atau distribusi? Kayak 25 Agustus BRMS ini justru small distribusi. Hari ini YP beli sampai 2,69 miliar di average 244. Padahal BRMS hari ini close di 256. Jadi kalau teman-teman mau beli BRMS, makanya saran gua tunggu di average 244 yang tadi ya, di garis ini nih. Tuh udah turun sampai 244, 246, ini baru kita boleh entry. Kenapa? Supaya barang kita nggak kemahalan dan barang kita ya minimal sama lah dengan bandar. Ya jadi resikonya kita agak lebih kecil karena bandar pasti punya kepentingan untuk menaikkan itu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ngelihat pola BRMS gitu, teman-teman bisa lihat dari sini, history repeat itself. Ini kan dia udah pernah bikin pola yang hampir sama kayak yang sekarang gitu ya. Tuh. Nih pola-pola breakout ya, valid breakout dengan volumenya yang gede, terus besoknya hijau gede. Ya habis itu dia kena resist, dia udah turun gitu ya. Nah, sama ini berpotensi untuk lanjut dulu atau dia koreksi dulu, dia lanjut sampai ke sini sampai sini, terus dia berpotensi untuk turun. Tapi menurut teman-teman menarik gak? Oke, ke saham berikutnya yaitu saham yang hari ini menurut gue di akum tapi turun, Telkom. Dia Telkom. Nah, teman-teman, Telkom sebetulnya kan udah sempat kita bahas ya. Ini gue juga udah pasang alert nih. Jadi di sini kan dia ada bikin cup and handle gitu ya, cup and handle ya Telkom berpotensi sampai ke sini 4.800-an. Terus dia breakout valid dengan volume gede ya, 3 hari tak dia terus turun kena hampir ke area sini. Tapi dia rebound kenceng tuh ya dengan volume gede juga. Tanggal 18 Agustus naik terus sampai kemarin 24 Agustus naik ya sampai 2%, tapi hari ini turun 3,8%. Kan orang-orang waduh Telkom udah balik turun. Nah, kalau dari analisa gua ngelihat di sini ada divergence teman-teman. MACD-nya terus turun tapi harganya terus naik. Teman-teman perhatiin ya, harganya naik bikin higher high tapi si MACD bikin higher low. Yang dimana divergence ini kalau dari teori guru gua dia katakan berpotensi saham itu turun sampai ke area sini. Ya ini udah lewat ya turunnya. Atau ke candle terakhir di area divergence dia. Berarti candle terlow-nya itu ya candle terlow ya, bukan candle terakhir, sorry. Candle terlow di selama area divergence-nya dia. Berarti di sini ya, di area kotak ini atau di area supportnya dia ya. Di 4380 sampai 4350. Jadi kalau dari teori ini Telkom ini berpotensi turun sampai sini teman-teman. Turun sampai sini. Ya, jadi ini gue pakai alert di sini. Kalau misalkan Telkom besok-besok turun sampai sini, gue akan buy gitu ya. Karena setelah dia turun sampai divergence, dia akan kembali lagi ke harga tertinggi divergence-nya dia atau di 4760 dari teori. Dan kalau kita lihat dari stokastik, dia emang udah dead cross di area jenuh beli yang dimana berpotensi untuk turun dulu gitu ya. MACD juga kelihatan kan, dia udah mau dead cross dan dia berpotensi untuk turun dulu. Jadi kalau untuk Telkom, kita sama-sama tunggu ya sampai dia area sini menurut gua 4410 sampai ke 4350. Pokoknya di area support dia di sini. Nah, habis itu kita coba entry. Karena kalau dilihat dari
uptrend, MA50 nya masih uptrend nih, dia malah golden cross MA200. Coba kita lihat ya broksumnya si Telkom. 25 Agustus. Oke, Telkom top 1-nya big akum, ada neutral dan small distribusi. Kalau kita lihat BK nih teman-teman, foreign ya, berarti foreign beli 212 miliar di average 4597 atau 4600. Sedangkan Telkom hari ini close 4570. Nah, dia punya harga di atas nih teman-teman. Ingat ya, bandar foreign ini punya harga di atas. Jadi kalau emang besok Telkom melanjut turun sampai sini, kita buy, resikonya kecil. Kenapa? Pasti bandar itu, pasti foreign itu akan ngumpulin lagi, bakal beli-beli, dan dia punya barang di atas. Coba kita lihat beberapa hari deh, coba kita lihat. Seminggu ya. Nah, ini kan Telkom big akum ya, seminggu dari 18 Agustus sampai 25 Agustus. Telkom akum. Nah, lihat ya, BK punya 890 miliar di average 4625. Ini ya, harga di atas nih teman-teman. 4625 ya, harga di atas. 4625, sekarang 4570. Coba kita lihat lagi 2 minggu ke belakang. Oke, BK punya 1,4 triliun di average 4590, yang dimana ini masih harga di atas, padahal sekarang 4570. Dan dia sampai sekarang masih beli terus. Jadi untuk Telkom, kalau besok dia beneran turun segini sampai sini, ya kita buy lah. Menurut gua itu menarik untuk kita beli. Menurut teman-teman gimana? Menarik atau enggak? Oke teman-teman, sekian dari analisa kita pada malam hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya untuk support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain jikalau video ini bermanfaat. Supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya, mohon maaf jikalau masih ada salah-salah kata. Salam cuan, bye-bye.